Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali bersama saya di dalam renungan pagi hari ini. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini, buat kasih anugerah kemurahan kebaikan-Mu ya Tuhan. Kalau sebentar kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya kami boleh beroleh hikmat yang daripada-Mu dan kami boleh merema Tuhan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, renungan pagi hari ini saya beri judul Tidak Serupa Dengan Dunia. Ayatnya ada di Roma 12 ayat 2 yang berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Sehubungan dengan tema besar dari Bapak Gembala, pastikan diri saudara atau saya bersama Yesus. Jadi sebagai anak Tuhan kita dipanggil untuk hidup di dunia ini. Tetapi kita tidak perlu menjadi serupa dengan dunia ini. Anak-anak Tuhan hidupnya harus berbeda dengan dunia. Perbedaan kita bukan untuk menyombongkan diri, melainkan agar terang Kristus terpancar melalui hidup kita. Dunia menawarkan standar hidup, kesuksesan diukur dari kekayaan, tapi entah dapatnya dari mana ya. Kebahagiaan diukur dari kepuasan diri, dan kebenaran bersifat relatif, yaitu bisa berubah-ubah. Ini kata dunia. Beda dengan ajaran Tuhan Yesus. Kesuksesan diukur dari ketaatan kepada kehendak Bapa, bukan kehendak diri sendiri, dengan mengutamakan kerajaan Allah. Di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang kedua adalah kebahagiaan itu berpusat pada relasi hubungan dengan Tuhan, bukan pada materi. Kebahagiaan ditemukan dalam sikap hati yang lemah lembut, membawa damai, hati yang murni dan bersih, dan mempraktekkan belas kasihan dengan mengosongkan diri juga dari ego. Dan kebenaran itu mutlak, tidak dapat diubah, bersifat kekal dan berdaulat, tidak terikat ruang dan waktu. Lalu, jika Yesus pasti ada di dalam diri kita, maka pembaharuan budi harus terjadi di dalam hidup kita. Perubahan budi itu apa sih? Mari kita lihat. Perubahan budi adalah proses transformasi terus-menerus pada pola pikir, akal budi, dan pengertian manusia oleh firman Tuhan dan Roh Kudus. Ini bukan perubahan instan, melainkan perombakan cara berpikir duniawi menjadi cara berpikir yang sesuai kehendak Allah. Jadi, pembaharuan budi adalah perubahan transformasi yang terus-menerus ya. Pada pola pikir kita, cara berbicara kita, cara bertindak kita harus memakai pikiran dan hikmat Allah. Kalau kita serupa dengan dunia, maka apa yang kita lakukan berdasarkan apa kata orang. Ini kata dunia ya. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak serupa dengan dunia ini, maka apa yang kita lakukan berdasarkan firman Allah, yaitu pikiran dan hikmat Allah. Pembaharuan budi bukan mengikuti arus. Kalau dunia mengikuti arus, karena kemana orang yang lebih banyak, ke situ arahnya. Yang tidak benar bisa menjadi benar, dan yang benar bisa terbalik, menjadi tidak benar. Yang kedua adalah integritas di tengah ketidakjujuran. Di dalam Matius 5 ayat 37,
Dikatakan jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Selebihnya daripada itu adalah berasal daripada si jahat ya. Standar dunia, suap, tipu daya, korupsi dengan merugikan orang lain adalah hal biasa. Standar Tuhan, berani, jujur, setia, tidak serakah, tidak merugikan orang lain, karena kita tahu bahwa Tuhan adalah sumber berkat. Yang ketiga, kasih melawan kebencian. Dunia mengajarkan cintai yang baik, benci musuhmu. Standar Tuhan adalah kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Di dalam Matius 5 ayat 44. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu adalah standarnya Tuhan ya. Jadi kasih melawan kebencian. Yang keempat, memilih kekudusan di tengah perjinahan. 1 Tesalonika 4 ayat 3 dan 5. Begini bunyi firman Tuhan. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Yang kelima, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dunia menganggap seks bebas, kumpul kebo, atau perceraian adalah hal yang wajar. Ini kata dunia. Tetapi standar Tuhan adalah 1 Tesalonika 4 ayat 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Menjaga kekudusan tubuh, pernikahan sebagai bait Roh Kudus. Jadi kesimpulannya adalah hidup berbeda dengan dunia memang tidak mudah. Dan seringkali ada harga yang harus dibayar. Namun panggilan kita adalah menjadi terang. Hiduplah menurut standar kerajaan Allah. Maka kita akan memuliakan Bapa di sorga. Kita memang harus beda dengan dunia ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini yang mengatakan bahwa pembaharuan budi harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Biarlah kami boleh memiliki pembaharuan budi, transformasi yang terus-menerus kami lakukan Tuhan, agar kami melatih tubuh kami ya Tuhan untuk semakin hari semakin berubah dan berubah menjadi serupa dengan Engkau. Ajar kami Tuhan, bimbing kami Tuhan, untuk kami dapat melakukan apa yang Engkau kehendaki, bukan apa yang saya kehendaki. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.